Selamat pagi kepada Ibu dosen, Kakak Asdos, serta teman-teman kelas sekalian. Pada kesempatan pagi ini, saya Susan Melinda dengan NIM 71202078 akan menyampaikan presentasi saya terkait model sintesis. Masuk pada bagian definisi, model sintesis adalah pendekatan teologi kontekstual yang berupaya menjadi jalan tengah antara masa lalu, yaitu tradisi gereja dan juga teks, dengan masa sekarang, yaitu konteks, dalam suatu dialog yang saling memberi makna, sehingga lahir pemahaman iman yang tetap setia pada Injil, namun sekaligus relevan dengan konteks kehidupan jemaat. Jadi, jalan tengah yang dimaksud pada model sintesis ini adalah model ini berusaha untuk memberikan ruang dialog bagi setiap aspek yang ada. Nah, ini merupakan respon dari model-model sebelumnya, dari model terjemahan, antropologis, dan juga praksis. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa kata sintesis di sini bukan berarti model ini adalah model tiruan atau artifisial, tapi sintesis di sini adalah dia mencoba untuk tapi mencari titik temu dari setiap aspek, yaitu dari tradisi gereja, teks, dan juga konteks itu sendiri. Pada slide selanjutnya, kita melihat ada dua lingkaran di mana konteks masa lampau dan juga konteks masa kini. Konteks masa lampau sendiri terdiri dari teks dan juga tradisi gereja. Di sini model sintesis tidak berusaha menghilangkan kedua ini karena keduanya dianggap memiliki nilai yang penting untuk bisa digunakan. Dalam model sintesis ini percaya bahwa kita bisa mendengarkan Allah berbicara dalam konteks-konteks yang lain. Nah, dalam hal ini misalnya kitab suci, yaitu teks tadi. Perhatian kepada konteks kita sendiri bisa saja menemukan nilai-nilai di dalam konteks lain yang tidak pernah diperhatikan sebelumnya, yaitu pada masa lalu, termasuk kitab suci itu sendiri, teks-teks yang ada dalam kitab suci. Nah, teks-teks ini tuh bisa memperbarui atau memperkaya cara pandang kita atas dunia gitu, dan juga tradisi gereja. Jadi tidak hanya berfokus pada yang masa kini, tapi yang masa lampau juga sintesis ini berusaha untuk mencari apa yang bisa digunakan gitu, disintesiskan. Nah, kemudian pada masa kini sendiri terdiri dari 3 hal yang saya dapatkan, yaitu antar budaya, terus situasi sosial, bisa lokasi sosial atau perubahan sosial, serta pengalaman individu itu sendiri. Ini makanya ada gabungan dengan praksis dan antropologis dan lain sebagainya. Nah, antar budaya sendiri ini mau berbicara bahwa apa yang kita punya, budaya kita itu bisa jadi atau itu adalah ada kontribusi budaya-budaya lain yang menghasilkan budaya kita. Contoh dalam buku ini tuh terkait Indonesia. Nah, Indonesia sendiri itu dipengaruhi oleh budaya Melayu, terus Islam, dan lain sebagainya. Nah, konteks-konteks ini yang mau dilihat oleh model sintesis, karena sintesis ini dia mau menjelaskan kalau apa yang kita punya atau apa yang orang lain punya itu kita bisa saling bertukar. Makanya antar budaya di sini sangat penting konteksnya. Nah, kemudian lokasi sosial di mana kita hidup, kebudayaan apa yang kita hidupi saat itu di lokasi tersebut, itu juga bisa kita tarik benang merahnya dengan teks, tradisi gereja, dan juga konteks itu. Nah, itu menjadi salah satu konteks juga. Terus perubahan sosial yang terjadi seperti globalisasi, modernisasi, itu juga masuk dalam aspek ini gitu, aspek konteks pada masa kini, dan juga pengalaman individu itu sendiri. Sehingga yang mau disasar adalah ketika konteks masa kini ini sudah berhasil berdialog, lalu kemudian apa yang menjadi hasil dialog masa kini juga kita dialogkan lagi dengan yang di masa lampau tadi, yaitu teks dan juga tradisi gereja begitu. Nah, itu jadi yang jelas yang agak susah ini di antar budaya. Jadi antar budaya ini model ini tuh mau bilang kalau kita bisa kok pinjam budaya lain supaya kita bisa membangun sudut pandang budaya kita sendiri dengan sudut pandang budaya orang lain juga gitu.
lanjut masuk dalam latar belakang. Jadi seperti yang sudah tadi disampaikan di awal, bahwa model sintesis ini muncul sebagai respon terhadap keterbatasan pendekatan-pendekatan teologi kontekstual sebelumnya. Jadi model sintesis ini lahir sebagai jalan tengah. Nah, model sebelumnya itu apa ya? Ada 3 tadi itu. Ada terjemahan antropologis dan juga praksis. Nah, nanti itu akan dijelaskan lagi apa yang menjadi pembedanya antara keempat model ini. Namun selanjutnya kita akan masuk ke dalam posisi Injil. Posisi Injil dalam model sintesis ini, dia berada di dalam, tetapi bukan di dalam tradisi gereja, bukan di dalam konteks atau teks. Injil tuh ada dalam proses dialog, sehingga kalau misalkan dilihat dari slide PPT ini, dimana dia Injil tuh ada di tengah antara ketika dia bersatu, dia ada di tengah. Nah, tapi kalau dia terpisah, nah Injilnya nggak ada gitu. Jadi dia bukan terdapat terpisah antara teks, konteks, dan tradisi gereja. Tapi ketika ketiga itu sudah berdialog, di situ Injilnya hadir gitu. Kalau ketiganya belum berdialog, ya Injilnya belum ditemukan gitu, belum ada di dalamnya. Sehingga gambar yang ada pada slide PPT ini menurut saya cukup mewakili di mana posisi Injil itu sebenarnya gitu. Nah, lanjut kita akan membahas tentang perbedaan yang tadi, perbedaan antara terjemahan, antropologis, praksis, dan juga sintesis. Terjemahan sendiri itu menekankan bahwa Injil itu universal, tinggal diterjemahkan saja ke dalam budaya lokal. Jadi seperti yang sudah disampaikan di kelas pada 2 minggu lalu ya, kalau misalnya ya udah kita cari wadah yang cocok, terus kita suntikan Injilnya gitu. Nah, itu terjemahan. Lalu antropologis sendiri seperti yang disampaikan oleh teman-teman kelompok 1 itu, bahwa fokusnya pada nilai positif dalam budaya, lalu Injil dipahami melalui kacamata budaya. Jadi dia nggak hanya sekedar menyuntikkan, tapi dia juga mau melihat nilai dari budaya itu sendiri. Lalu praksis ini dia model yang memiliki titik berangkat pada tindakan nyata dan pengalaman hidup, seperti yang disampaikan Kak Sarwati, bahwa dia berfokus pada aksi dan refleksi. Dia lingkaran spiral yang terus berjalan sampai pada akhirnya menemukan Injil gitu. Nah, kalau sintesis sendiri, model ini mencoba menjembatani model-model ketiga yang tadi, teks, konteks, dan tradisi gereja. Dia saling berdialog dan memberikan makna untuk menemukan Injil. Jadi teks, konteks, dan juga tradisi gereja itu berada setara. Dia nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Budaya tidak lebih tinggi, teks Alkitab tidak lebih tinggi, dan juga tradisi gereja tidak lebih tinggi. Ketiganya ini harus melebur, membaur menjadi satu. Nah, itu yang menjadi perbedaan dari model sintesis dengan ketiga model sebelumnya. Lanjut masuk ke dalam cara kerja. Cara kerja model sintesis ini, yang pertama, dia membaca teks, konteks, dan tradisi gereja. Untuk menemukan apa yang bisa disintesiskan, kita harus mengenal dulu apa itu teks, konteks, dan tradisi gereja, karena nggak bisa asal-asal oh ya campur-campur gitu. Nggak, tapi tetap harus kita mengenal dulu apa yang mau kita sintesiskan gitu. Nah, lalu yang kedua, dialog timbal balik antara konteks, teks, dan juga tradisi gereja. Jadi setelah kita mengenal nih apa yang mau kita sintesiskan, kita mendialogkan, oh sepertinya ada benang merahnya. Bukan berarti cocok logi, tapi kita bisa tadi itu menjadi jalan tengah, mendialogkan agar ketiga aspek ini tuh bisa untuk dimasukkan gitu, nggak hanya menonjol salah satu. Nah, lalu yang ketiga, merumuskan sintesis. Nah, merumuskan sintesis ini apa? Dia dari dialog ini dia muncul nih suatu teologi yang baru gitu, pemahaman yang baru. Nah, itulah sintesisnya di situ gitu. Lalu keempat itu adalah praktek dan pengujian, dimana pengujiannya ini kita melihat dari beberapa faktor gitu. Apakah dia relevan dengan Injil gitu, kayak oh
apa yang sudah disintesiskan ini dia memenuhi nilai-nilai Injil dan juga apa yang menjadi tujuan itu tercapai. Terus dia kontekstual juga bahwa budaya ya bisa diambil nilainya gitu. Ini yang praktiknya. Lalu bagaimana relevansinya dengan kontekstual dan juga penerimaan jemaat. Apakah jemaat ini bisa merasakan maknanya gitu dari apa yang sudah dihasilkan, dan juga apakah praktik itu bisa membawa dan membangun persekutuan tuh supaya berdampak lebih nyata gitu. Nah, indikator-indikator pengujiannya nih yang saya coba untuk mau sampaikan adalah yang pertama dia mau melihat ya tadi itu kesetiaan pada Injilnya, terus relevansi kontekstualnya dan juga penerimaan jemaat, dan ada transformasi, ada dampak sosial yang nyata gitu yang bisa dilihat bahwa oh ya ini berhasil mungkin gitu ya. Nah, lalu kita masuk pada prinsipnya. Prinsipnya yang pertama keterbukaan. Jadi dalam sintesis ini semua konteks itu bisa mampu untuk menjelaskan tentang Allah, tentang Injil itu sendiri, karena tidak ada pemahaman yang benar-benar utuh begitu. Jadi kita bisa menemukan Allah tuh lewat berbagai aspek. Jadi keterbukaan ini penting. Nah, yang kedua komplementer, dimana pemahaman suatu konteks diperkaya oleh partikular yang berbeda-beda. Nah, contohnya tadi yang Indonesia tadi, dimana oh kita Indonesia tapi kita tuh ternyata gabungan dari antar budaya dan lain sebagainya. Itu yang dimaksudkan sebagai komplementer. Jadi adanya campuran dengan budaya lain. Nah, terus selanjutnya dialogis. Pemahaman iman dibangun melalui percakapan timbal balik antara berbagai konteks, sehingga masing-masing saling mengkoreksi, memperdalam, dan memperkaya tanpa saling mendiadakan. Itu. Lalu ini kelebihan yang saya dapatkan. Yang pertama, dia inklusif, tidak eksklusif, jelas karena dia mau terbuka begitu. Model ini memungkinkan percakapan yang kaya antara tradisi dan konteks, serta antara berbagai budaya. Ini yang saya temukan. Nah, yang kedua, dia menghindari ekstremisme. Dia tidak terjebak pada pendekatan yang hanya berpusat pada tradisi, seperti berpusat pada seperti model terjemahan, berpusat pada teks maksudnya gitu ya. Dan dia juga tidak hanya berpusat pada konteks seperti antropologis yang terlalu kanan, dan dia nggak terlalu kiri, dia ada di tengah. Makanya namanya jalan tengah gitu. Model ini model jalan tengah, model dia logis gitu. Itu sih yang saya temukan. Selanjutnya tinjauan Bevans. Nah, yang pertama adalah keterbukaan dan dialog. Nah, ini berangkat dari realitas sekarang, kenyataan sekarang, bahwa kita berada di zaman yang kontemporer pasca modern ini yang identik dengan pluralitas dan juga ambiguitas. Nah, di mana kebenaran tidak akan dicapai dengan satu sudut pandang yang berupaya meyakinkan semua sudut pandang yang lain bahwa dia sendiri benar. Jadi keterbukaan dan dialog ini mau menegaskan bahwa ya tadi itu nggak eksklusif gitu. Dia mau melihat kita bisa melihat Injil itu dari mana aja gitu. Itu yang saya temukan dari Bevans ini. Dan kedua, autentisitas, dimana kalau di dalam buku itu dijelaskan bahwa autentisitas dalam budaya setempat dan adanya rasa hormat dari antara gereja-gereja. Jadi gereja-gereja yang baru, yang masih muda, yang mau mencoba pendekatan dengan budaya, dia tidak merasa tidak rendah diri dengan gereja-gereja lama gitu. Dan yang terakhir adalah mendorong universalitas yang kontekstual begitu. Sekian dari saya, terima kasih.